Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita untuk kembali mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Matius bab 8 ayat 5 sampai 11. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan dari barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, Allah datang ke dalam dunia melalui Yesus Kristus. Sabda Allah menjelma menjadi manusia di dalam rahim Maria, tentu mempunyai suatu tujuan, tentu mempunyai atau ada rencana keselamatan yang mau dikerjakan Allah, atau karya Allah hendak dilaksanakan di dalam diri Yesus Kristus, yaitu menyelamatkan semua orang. Teman-teman, saudara-saudari, keselamatan yang dibawa oleh Yesus itu bersifat universal. Artinya bahwa Yesus yang datang ke dalam dunia bukan hanya untuk menyelamatkan bangsa Israel, atau Yesus datang bukan hanya khusus untuk Israel, tetapi karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus itu mencakup semua orang, semua manusia. Oleh karena itu, universalitas keselamatan Allah dinyatakan tidak secara khusus untuk bangsa Israel, tetapi lebih dari itu, rencana keselamatan Allah menyangkut seluruh manusia, menyangkut seluruh ciptaannya. Karena Dia adalah Sang Pencipta, Alfa Omega, awal dan akhir segalanya. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, universalitas keselamatan Allah itu ditunjukkan dalam bacaan yang telah kita dengarkan pada kesempatan ini, di mana seorang perwira yang datang kepada Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Nah, yang menarik di sini, Yesus tidak menolak orang itu, tetapi Yesus menerimanya dan bahkan menawarkan diri untuk datang atau untuk pergi menyembuhkan hamba perwira itu. Di sini yang menarik, ekspresi iman dari seorang perwira. Kita memahami perwira ini bukanlah bagian dari orang-orang Israel, atau mungkin dia dianggap sebagai orang kafir karena dia tidak
dianggap atau dipandang sebagai orang yang berada di luar keagamaan Israel. Mereka tidak percaya kepada Yahweh. Dan oleh karena itu dia dikategorikan sebagai orang kafir dalam arti tertentu ya. Tetapi dalam perjumpaan antara Yesus dengan perwira ini terungkap bahwa ternyata orang-orang yang menganggap dirinya itu menjadi orang yang layak menerima Tuhan karena sudah dijanjikan, orang Israel, bangsa Israel itu tidak mempunyai atau tidak menunjukkan sebuah kekhasan iman yang diekspresikan. Dalam arti konteks ini, seorang perwira ketika Yesus mengatakan, "Aku akan datang menyembuhkannya," dengan sepenuh hati, dengan segala kerendahan hatinya dia mengatakan, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh." Sebuah pernyataan iman, ya, nah sebuah pernyataan hati yang lahir dari kekuatan dirinya yang sungguh-sungguh melihat Yesus mampu untuk melakukan itu. Lalu kemudian dia mengatakan, "Di bawah saya itu ada prajurit-prajurit. Jika aku datang, maka ia datang. Jika aku memintanya datang, dia datang. Pergi, maka dia pergi. Kerjakan, maka dia mengerjakan." Nah, di sini dia mendeskripsikan bagaimana kuasa Yesus itu bekerja. Kuasa Yesus itu mampu merangkul semua orang. Atau Yesus itu mampu melakukan yang terbaik dan dilaksanakan oleh orang, atau apa yang akan dikatakannya itu akan terjadi. Nah, di situ kemudian Yesus menilai bahwa orang ini, aku tak menjumpai iman sebesar ini di tengah Israel. Nah, sehingga pada akhirnya pun sebagai bentuk universalitas keselamatan Allah tadi, Yesus macam memberikan sebuah pandangan bahwa universal keselamatan Allah itu tidak hanya mencakup untuk orang Israel saja, tetapi untuk semua. Dengan mengatakan bahwa, "Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub." Ya, dari seluruh penjuru akan datang makan bersama dengan Allah nenek moyang bangsa Israel. Allah keselamatan ini tidak hanya berlaku untuk bangsa Israel, tetapi untuk semua orang. Bapak Ibu saudara-saudari, kerendahan hati atau ungkapan iman perwira tadi kita sering mendengarnya di dalam perayaan Ekaristi. Ya Tuhan, aku tak pantas, aku tidak layak menerima Engkau, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Ya? Dan teman-teman saudara-saudari yang terkasih, ketika perwira itu kembali ke rumahnya, yang terjadi adalah dia mendapati hambanya itu dalam keadaan sembuh. Ya, dan kekuatan iman perwira itu memampukan rahmat Allah menyembuhkan orang itu, hamba dari perwira itu. Dan kita pun ketika kita mengungkapkan itu di dalam perayaan Ekaristi, "Ya Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan. Katakanlah saja sepatah kata, maka aku akan sembuh." Mungkin dalam hal ini kesembuhan dari penyakit-penyakit kita, dosa-dosa kita, perbuatan, pikiran, perkataan, dan segala macam yang memang merupakan dorongan-dorongan nafsu kegelapan yang lahir dari dalam diri kita. Dan ini adalah sebuah dari perwira ini kita belajar bagaimana di hadapan Allah kita berani untuk mengakui kerendahan diri kita sebagai orang-orang yang sakit, sebagai orang-orang yang berdosa. Dan momen Advent ini menjadi momen penting untuk kita untuk berbenah diri, untuk mengintrospeksi diri sejauh mana kita, saya, kamu, dan kita semua sudah sungguh-sungguh berani untuk mengakui kesalahan di hadapan Allah, berani untuk mengakui diri sebagai orang sakit agar kita bisa layak mendapat bagian di dalam Dia. Dan karya keselamatan Allah itu menyangkut semua orang. Oleh karena itu kita juga diajak untuk bergandengan tangan bersama-sama berdoa
lalu kemudian berjalan bersama membangun dunia ini dalam kasih. Semoga bacaan hari ini meneguhkan iman kita. Amin.